Desa Tieng terletak di kawasan Pegunungan Dieng pada ketinggian lebih dari 1.700 meter di atas permukaan laut, atau lebih tepatnya di kaki kerucut Gunung Prambanan. Diperkirakan penduduk Desa Tieng dan desa sekitarnya merupakan bagian dari penerus budaya masyarakat Dieng era klasik. Jejak budaya klasik yang masih lestari, seperti tradisi makan bersama pada saat perayaan keagamaan. Tradisi ini kemudian mendapat pengaruh nuansa Islami, hingga masyarakat kemudian lebih mengenalnya menjadi tradisi ambeng. Di Desa Tieng, ini ada satu tradisi yang menjadi warisan dari nenek moyang kita, yaitu tradisi ambeng. Tradisi ini tetap eksis di Desa Tieng pada masa Hindia Belanda hingga kemerdekaan Indonesia. Tradisi ambeng itu sudah dari dulu. Ceritanipun ambeng niku saking tiyang sepah mriku rumiyin cara riyen do selamatan ngono. Tercatat pada masa pemerintahan Kepala Desa Bapak Tarmidi sekitar tahun 1946, tradisi ini telah mengakar di kehidupan sosial masyarakat Desa Tieng. Beberapa tokoh dulu selain menggerakkan, mereka juga berperan menjadi tokoh yang mendoakan. Nah, Tarhami, Jerdah, Tarmidi, biasa jangan waktu. Pada awalnya, bahan utama ambeng menyesuaikan dengan hasil bumi yang tersedia. Jika beras sulit didapat, masyarakat menggantinya dengan nasi jagung atau nasi gerontol. Bahkan masih ada beberapa sesepuh yang dulu pernah mengikuti acara ini saat masih menggunakan nasi jagung. Zaman rumiyin niku sekul jagung. Sebuah bentuk adaptasi yang menunjukkan hubungan erat antara tradisi dan kelestarian lingkungan. Seiring berkembangnya ajaran Islam di wilayah Pegunungan Dieng, beberapa pemuka agama seperti Kiai Abdul Wahab mulai melakukan pembaruan pada tradisi ambeng. Aneka doa yang sebelumnya bernuansa lokal digantikan dengan bernuansa Islam tanpa mengurangi nilai budaya lama yang telah mengakar kuat di masyarakat. Kadot rumiyin niku ngangge tampah nggih. Alajeng wonten sekul, wonten pupukan wonten nginggilipun sekul. Dari beberapa generasi, penataan setelah proses pemasakan masih terus terwarisi hingga sekarang ini. Setelah matang, kita sediakan tampah, kemudian dialasi daun pisang, kemudian nasi, kemudian dialasi daun pisang lagi, terus sayur, terdiri dari cabai betetan, lentreh, terus mie kuning, kemudian tahu, tempe, dan lauk sebagai pelengkap. Kemudian jangan lupa dikasih serundeng. Ambeng Desa Tieng memiliki kekhasan yang syarat dengan nilai-nilai budaya lokal serta menjadi penanda dimensi perilaku baik dari aspek pengolahan makanan, aspek pemanfaatan, dan fungsi makanan serta pola pewarisannya. Ciri khas atau salah satu hal yang menonjol adalah penggunaan cabai yang dimasak dengan batangnya. Ciri khasnya yang pertama adalah lombok hijau, betetan, memasaknya ini dengan gagangnya, tidak diiris-iris kecil-kecil enggak. Anak-anak ya tok aja nang yo jangan rote jangan bangun betetan rote jangan guli. Lah terus ya mau jadi bebek kok jangan lombok betetan masih bisa. Lah terusnya ya ada awet yang nyulo lombok betetan. Masyarakat mempercayai penggunaan batang di cabai ini memiliki berbagai khasiat. Itu pun kan kalau orang makan sebanyak apapun lombok itu walaupun pedas itu nggak akan buat mulas. Kalau begal ini begalnya diikut dimakan. Selain itu, ada satu lagi keunikan,
yaitu penggunaan topping serundeng yang ditaburkan di akhir penataan. Belum sempurna kalau dibelu kasih yang kecil. Apa? Serundeng. Sebagai topping di ambeng ini ada yang namanya serundeng. Anak serundeng gue ambil wangi dosa mangannya khas. Karena apa? Harum daripada parutan kelapa yang sudah dicampur dengan gula Jawa dan sebagainya ini. Maka menjadi lebih berselera, menggugah selera untuk kita makan bersama. Dalam perjalanannya, tradisi ambeng mengalami akulturasi dengan budaya luar. Penggunaan mie kuning, kecap manis, dan lombok hijau menunjukkan pengaruh dari budaya pesisir, namun tetap berpadu dengan bahan lokal hingga memperkaya cita rasa tanpa menghilangkan akar tradisinya. Ambeng bukan hanya tentang makanan, tetapi juga tentang filosofi hidup. Dari proses pengolahan, pemanfaatan, hingga pewarisan lintas generasi, menjadikannya cermin dari kearifan lokal dan ketahanan pangan dalam balutan tradisi, yang membuat semakin khas dan berbeda waktu pelaksanaan sesuai dengan konsep kosmologi Jawa. Ragam bahan sajian, tata sajian ambeng, hingga doa yang dipanjatkan. Nah, filosofi yang paling mendasar di dalam tradisi ambeng ini ada satu kesatuan di dalam perbedaan. Karena di dalam ambeng ini ada beberapa unsur berbeda-beda tetapi masih menjadi satu tujuan. Sajian ambeng tidak hanya menjadi lambang ungkapan syukur, tetapi juga sarana permohonan keselamatan bagi masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan. Melekat di situ salah satu bentuk perwujudan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menikmati makanan yang terhidangkan lengkap, menjadi salah satu sarana untuk menjalin silaturahim di situ, menguatkan kebersamaan, kegotong royongan, kerukunan dan persatuan masyarakat Desa Dieng. Di tanah yang indah namun penuh tantangan ini, doa menjadi pengikat antara manusia dan alam semesta. Keahlian dalam mengolah dan menyajikan ambeng diajarkan secara turun-menurun. Perempuan yang telah menikah akan menerapkannya dalam kehidupan rumah tangga dan acara sosial keagamaan. Sementara para remaja belajar untuk mempersiapkan diri menjadi bagian dari budaya ini di masa depan. Acara ini dimaksudkan sebagai ajang untuk bersedekah dan menjalin silaturahmi antar warga desa, serta harapan bagi kedamaian dan keseimbangan antara manusia dengan alam semesta. Tradisi ambang di Desa Dieng merupakan warisan budaya para pendahulu dan saat ini menjadi kegiatan yang masih tetap lestari dan masih dilaksanakan di masing-masing dusun, di Kerajaan Lor dan Kerajaan Kidul, di Dusun Sidorejo, di Kampung Wonoaji, Kaliputih, dan di Orowomukti, serta Dusun Orowojali yang dilaksanakan di masjid dan musola. Kalau pasal Moruwaka, Rajaban, terus dengan kaki bosok, dengan Quran, itulah misalnya. Dengan begitu, pelaksanaan tradisi ambeng di Desa Dieng Wonosobo mempunyai ciri tersendiri yang dibentuk sesuai kondisi topografi wilayahnya. Tradisi makan ambeng bersama di Desa Dieng itu khusus bulan Ramadan itu sangat spesial karena hampir semua kalangan itu mengikuti, baik anak-anak, ibu-ibu, orang tua secara serentak itu ikut bersama. Masyarakat Dieng sejak dulu sangat merasa bangga serta sangat antusias dalam melaksanakan acara 17-an di bulan Ramadan ini dengan penuh kesungguhan. Oh, ambeng dulu, Pak. Wah, Desa Dieng itu ambeng antusias. Jadi ambeng tidak hanya cuma makan tapi untuk bersambungkan. Kalau zaman dia itu cara sedih nyong, tapi istilahnya orang panitia nih,
Panitiane nunggu ambeng. Yo padane dong dijaluk. Mbah dijaluk sedekah. Masjid. Kapan? Udah bintang ini. Di hari itu kegiatan akan dilakukan sesuai dengan rencana yang sudah disusun oleh kepanitiaan. Rangkaiannya adalah masak-masak bersama, khataman tadarus, doa bersama, puncaknya adalah makan ambeng bersama, dan malamnya setelah taraweh diadakan wujudan. Rangkaian terakhir tradisi ambeng ditutup dengan acara wujudan. Acara ini dimaksudkan sebagai permohonan doa kepada Sang Pencipta melalui syair yang ditembangkan dalam bahasa Jawa dan diikuti oleh lintas generasi. Sebagai penutup rangkaian tradisi ambeng, wujudan berperan dalam menjaga akidah masyarakat sebagaimana tersirat dalam syair yang ditembangkan. Tidak hanya tentang ritual dan solidaritas, tradisi ambeng juga terkait dengan keberlanjutan dalam memanfaatkan sumber daya alam, sehingga tradisi ini memastikan upaya pelestarian dan keberlanjutan ekosistem alam yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Sebagai sebuah tradisi buka bersama yang mengakar kuat di masyarakat, tradisi ambeng mempunyai makna yang dalam seperti kebersamaan antar warga, perwujudan rasa syukur kepada Tuhan, dan memperkuat ikatan sosial di masyarakat. Karena seluruh masyarakat berkumpul dalam satu titik tertentu. Tradisi ambeng adalah perwujudan dari nilai-nilai kehidupan yang mencerminkan keharmonisan dengan alam serta keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Kami selaku pemerintah desa punya tanggung jawab dan kewajiban untuk bisa melestarikan ambeng ini menjadi tradisi yang bisa lestari dan bisa dilaksanakan selamanya dan menjadi kekhasan budaya khususnya di Kabupaten Wonosobo. Dengan adanya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Insaniyah, ukhuwah Wathoniyah dalam acara ini, serta merupakan harapan dengan adanya tradisi ini adalah agar Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tradisi ambeng adalah cermin dari kontinuasi sumber daya religiusitas dan sebuah warisan budaya yang akan terus dijaga, lestari sepanjang masa.